Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hukum AA kita ini. Bersama saya Akil Arsalan Esa. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan, teman-teman, rekan-rekan, dan masyarakat pada umumnya yang telah setia dan mendukung channel Hukum AA kita sampai saat ini. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan mencoba mengangkat suatu tema yang sering kita dengar di masyarakat. Apakah hutang piutang bisa dilaporkan pidana? Di dalam kehidupan masyarakat, pasti di benak kita semua hutang piutang ini masuk ke ranah hukum perdata. Tetapi jangan salah, kita harus melihat niat yang meminta utang ini seperti apa niatnya. Kalau niat dia jahat, itu bisa dilaporkan pidana kalau memenuhi unsur-unsur penipuan. Sebagaimana di dalam ketentuan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila seseorang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang untuk menyerahkan hutang, diancam karena penipuan penjara 4 tahun lamanya. Sebagai contoh, saya mendatangi kawan saya, menyampaikan kepada kawan saya bahwa saya sedang mengerjakan suatu proyek di perusahaan si B. Kemudian saya menyampaikan kepada kawan saya bahwa saya saat ini membutuhkan dana sebesar 5 miliar untuk pengerjaan proyek beserta bunga-bunganya yang saya iming-imingkan kepada kawan saya. Sehingga kawan saya menyerahkan uang 5 miliar ini kepada saya. Di saat jatuh tempo, saya tidak membayar utang kawan saya ini, dan kemudian kawan saya mengecek semua mengenai proyek yang saya bawa, yang saya menyampaikan kepada kawan saya bahwa saya sedang mengerjakan proyek di perusahaan B. Ternyata semua berkas yang saya tunjukkan sebelumnya kepada kawan saya itu semuanya palsu, fiktif, tidak pernah ada proyek tersebut. Itu bisa dikategorikan niat jahat masuk ke ranah pidana atau memenuhi unsur 378 tentang penipuan. Sedangkan di pasal 379A yang menyatakan barang siapa menjadikan mata pencarian kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sebagai contoh, bisa kita lihat, sebagai contoh umpamanya, saya selaku pengusaha properti maupun membangun beberapa perumahan, dan saya menghampiri toko bangunan A, B, C, D, dan E. Saya meminta barang-barang mereka seperti semen, besi, paku, seng, semua dengan cara mencicil pembayarannya. Tetapi semua selesai saya membangun perumahan,
ternyata barang yang saya ambil tadi saya tidak membayar. Itu bisa masuk ke ranah penipuan sesuai dengan pasal 379A. Tetapi di dalam pasal 379A ini harus ada korban 2 orang untuk membuatkan laporan di kantor kepolisian. Harus ada korbannya 2 orang, misalnya toko A dan toko B, minimal 2 orang, maksimal 2 orang. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan mengenai apakah hutang piutang bisa dilaporkan pidana. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan yang setia di channel Hukum AA bersama saya Akil Arsalan SH. Salam hukum, saya ucapkan banyak terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di-subscribe video kita. Kalau merasa manfaat boleh di-share sehingga channel Hukum A kita ini berkembang. Salam hukum. Terima kasih.